Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam belajar matematika. Hari ini kita akan membahas tentang vektor. Sebelumnya, apa sih itu vektor? Vektor adalah besaran yang memiliki besar atau panjang atau nilai dan arah. Vektor terbagi dua, yaitu vektor di R2 atau sering disebut juga dengan dimensi 2 atau vektor pada bidang datar. Yang kedua, vektor di R3 atau dimensi 3 atau juga sering disebut dengan vektor pada bangun ruang. Oke. Lanjut kita ke vektor pada bidang datar atau R2 dimensi 2. Biasanya kalau dia vektor pada bidang datar, seperti yang Ananda ketahui, bidang datar itu kan kita biasanya memakai dari bidang kartesius ya, dimana ini ada bidang kartesiusnya, ada di ini X dan Y, dan kemudian ini adalah titik O atau titik pusat. Oke, di sini ibu mempunyai satu titik di A. Ini kalau sebuah titik biasanya kalau di kartesius itu pakai huruf kapital atau huruf besar ya. Titik A itu misalkan komponennya adalah X1 dan Y2. Kemudian di titik B komponennya X2 dan Y2. Oke, ibu hubungkan titik A ini ke titik B. Ini dinamakan garis. Tapi jika garis ini jika dihubungkan tapi dia mempunyai arah, kita bikin panah di sini, ini yang dinamakan dengan vektor. Dia sudah mempunyai arah. Paham ya apa itu vektor? Kemudian kita tarik di sini ya. Kita tarik titik titik O ke titik A. Ini juga dinamakan garis. Ya. Tapi kalau dia diberi tanda panah, ini berubah menjadi vektor. Karena dia mempunyai arah. Begitu juga dari titik O ke titik B, ibu tarik garis. Oke, ibu kasih panah lagi. Ini yang dinamakan dengan vektor. Dia mempunyai arah. Sampai di situ paham dulu apa yang dimaksud dengan vektor? Berarti ialah besaran yang memiliki besar atau panjang atau juga nilai dan arah. Kita lanjut ke notasi vektor. Notasi vektor itu, kita misalnya nih ya, ibu ambil itu titik dari vektor OA. Oke. Vektor OA. Ya. Berarti kalau untuk vektor notasinya ini ada tanda panah di atas. Itu notasi vektor, berarti itu dari O ke A. Berarti O itu pangkalnya, A itu ujungnya. Itu yang disebut dengan notasi vektornya adalah ini. Tanda panah di atas. Kemudian ibu ambil lagi OB. OB. Kemudian kita kasih panah di atas, berarti dari vektor O ke B. Kemudian vektor AB. Berarti dari A ke B. Kemudian kalau seandainya dari vektor itu ada AB dan BA, vektor AB dan vektor BA itu tidak sama. Kenapa dia tidak sama? Karena kalau vektor AB itu dari A ke B, kalau vektor BA itu dari B ke A. Paham itu? Yang mana itu notasi vektor? Oke, kita lanjut. Lanjut kita ke vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di titik O. Seperti contoh yang tadi. Kita ambil yaitu OA. Oke, ya. Berpangkal di titik O. Ibu ambil vektor OA di sini. Oke. Vektor OA. Ya. Itu vektor OA ini berarti kan pangkalnya di O ke A. Bisa dinyatakan dengan A kecil di sini. Oke, paham dulu ya. Untuk vektor posisi itu vektor yang berpangkal di titik O. Ibu ambil contohnya yaitu OA. Kemudian juga bisa OB.
B. Berarti vektor O-nya berarti ini pangkalnya dan B ujungnya. Ini juga bisa dinyatakan dengan B kecil. Ya. Dan ini komponen dari A ini bisa dinyatakan juga dengan vektor A kecil ini ke dalam bentuk nih ya. Komponennya adalah X1 dan Y1. Oke. Berarti bisa diganti dengan matriks kolom X1 dan Y1. Juga nanti juga bisa diganti dinyatakan juga dengan X1 Y1 itu berbentuk matriks baris. Dan nanti juga bisa dinyatakan dengan, kalau di fisika itu adalah XI ditambah YJ. Oke, paham sampai situ? Kemudian yang vektor B kecil ini juga sama, dinyatakan dengan X2 Y2, boleh dalam bentuk matriks kolom atau matriks baris. X2 dan Y2. Dan ini juga nanti di kombinasi linearnya juga ini XI ditambah YJ. Oke, itu disebut dengan vektor posisi. Atau ini juga boleh diganti X1I Y1I, ini X2I Y2J. Oke. Bisa diganti ya. Bisa. Oke, dari titik dari OA dan OB ini, oke, bisa kita dapatkan OA tadi berarti X1 dan Y1. Ganti di sini OA sama dengan matriks, kita bikin matriks kolom aja ya. Tapi Ananda boleh terserah mau pakai matriks kolom atau matriks baris. Dan ini lupa ya, ini vektor OA, ini vektor OB, berarti dia X1 ini X2 dan Y2 di bawah. Berarti untuk maka diperoleh ya, maka diperoleh vektor AB-nya yaitu sama dengan X2 kurang X1, di sini Y2 kurang Y1. Nah, gitu. Maka kesimpulannya untuk vektor AB itu sama dengan B kecil, vektor B kecil ya, dikurang dengan A kecil. Katakanlah kesimpulannya berarti untuk vektor AB sama dengan vektor B kecil dikurang vektor A kecil. Berarti ini sama juga, kalau B kecil sama dengan OA dikurang OB gitu. Kita lanjut dengan contoh dulu ya biar Anda paham. Kita masuk ke contoh soal. Misalkan A itu 4/5, ini dalam bentuk matriks baris, dan B itu 1,2. Tentukan komponen vektor kolom AB, di vektor AB. Jadi untuk mencari vektor AB itu sama dengan B kecil dikurang A kecil. Ya. Boleh juga di sini nggak selalu hurufnya itu AB, boleh PQ, boleh DC, boleh CB, terserah. Tapi yang ditanya kalau dia vektor AB berarti ujung kurang pangkal, gitu aja konsepnya. Oke. Berarti B kecil dikurang A kecil. Berarti B di sini berapa? Boleh dalam bentuk matriks baris, boleh dalam bentuk matriks kolom. Berarti kita bikin, berarti ini yang B dulu ya. 1, berarti X1 dikurang X2, berarti 1
dikurang 4, kemudian 2 dikurang min 5 ya, sama dengan 1 kurang 4 min 3, 2 min kali min berarti plus ya, 2 tambah 5 7, berarti komponennya adalah min 3 7. Paham Anda? Contoh yang kedua, diketahui koordinat titik B itu min 1, 4 dan C 0, min 4. Tentukan komponen vektor kolom BC. Yang ditanya adalah vektor BC. Berarti C kecil dikurang B kecil. Itu berarti ujung kurang pangkal. Oke, berarti yang C di sini X dengan X dulu ya, yang samanya berarti 0 kurang min 1. Kemudian min 4 dikurang 4. Berarti X dengan X, Y dengan Y ya, cara ngulangin yang tadi. Jadi sama dengan min kali min jadi plus ya, 0 tambah 1 itu 1. Min 4 kurang 4 berarti min 8. Berarti komponen kolomnya adalah 1 min 8. Kedua, itu tentang kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama jika komponen yang bersesuaian sama. Misal, vektor A sama dengan X1, Y1 dan vektor B sama dengan X2, Y2. Vektor A dan vektor B dikatakan sama jika X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Berarti kedua vektornya harus sama. X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2. Maka dia dikatakan kesamaan matriks. Kemudian kita masuk ke penjumlahan vektor. Penjumlahan dapat dilakukan dengan menjumlahkan komponen-komponennya. Misal, vektor A itu kita punya komponen X1, Y1. Vektor B komponennya X2, Y2. Berarti vektor A ditambah vektor B sama dengan X1, Y1 ditambah X2, Y2. Berarti di sini sama dengan X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Nah, itu untuk mencari penjumlahan vektor. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal, diketahui vektor A itu komponennya 4 min 3, vektor B komponennya 1 min 2. Hitung vektor A tambah vektor B. Berarti kita buat di sini vektor A ditambah vektor B sama dengan, ambil komponen dari vektor A 4 min 3 ditambah komponen vektor B 1 min 2 sama dengan 4 ditambah 1 min 3 ditambah min 2 sama dengan 4 tambah 1 5 min 3 tambah min 2. Berarti min 3, min itu kita misalkan utang, tambah utang lagi 2, berarti utang 3 tambah utang 2, berapa utangnya? Berarti jumlah utangnya 5, berarti min 5. Gitu. Oke, nomor 4, pengurangan vektor. Pengurangan dapat dilakukan dengan mengurangkan komponen-komponennya, itu sama dengan penjumlahan. Berarti kalau dia penjumlahan dia ditambah, kalau pengurangan dia dikurang. Itu aja bedanya. Jalannya sama. Berarti kalau dia vektor A kurang vektor B, berarti X1 kurang X2, Y1 kurang Y2. Contoh, diketahui vektor A itu komponennya 5 min 1, vektor B komponennya min 5 0. Hitung vektor A kurang vektor B. Berarti vektor A dikurang vektor B
sama dengan, berarti vektor A komponennya 5 min 1 dikurang vektor B komponennya 5 0, berarti sama dengan 5 dikurang min 5 min 1 dikurang 0, berarti min berarti plus ya, 5 tambah 5 sama dengan 10, min 1 kurang 0 berarti min 1, berarti komponennya 10 min 1, berarti vektor A kurang vektor B hasilnya 10 min 1. Kelima, perkalian vektor dengan skalar. Jika M adalah bilangan real dan vektor A itu komponennya X1, Y1, maka M kali vektor A itu sama dengan M kali X1, Y1 sama dengan M kali X1 dan M kali Y1. Itu untuk perkalian vektor dengan skalar. Kita cari contoh soalnya dulu ya. Contohnya, diketahui vektor A komponennya 5 min 1, vektor B komponennya min 5 0, vektor C komponen 2 min 4. Yang ditanya tentukan komponen vektor kolom itu 2 kali vektor A dikurang vektor B ditambah 3 kali vektor C. Oke. Kita bikin dulu 2 kali vektor A dikurang vektor B ditambah 3 kali vektor C. Nah, 2 kali, berarti nih bilangan realnya 2 ya, 2 kali vektor A berarti 2 kali 5 min 1 dikurang vektor B berarti min 5 0 ditambah 3 kali vektor C 2 min 4. Oke, sama dengan, ini kita kalikan satu-satu, 2 kali 5 berarti itu 10, 2 kali min 1 min 2 dikurang, tetap ya, min 5 0 ditambah 3 kali 2 6, 3 kali min 4 min 12 kurang. Baru kita kurangkan dan jumlahkan komponen yang sama. 10 kurang-kurang berarti kurang 5, kita jadi bubukan ya, ditambah 6 min 2 dikurang 0 ditambah min 12. Nah, sama dengan 10 min jadi plus ya, 10 tambah 5 tambah 6 ya, ini jadi min jadi plus, min 2 kurang 0 berarti min 2 kurang 12, min 2 kurang 0 kurang 12 sama dengan 10 tambah 5 15 tambah 6 21, min 2 kurang 0 min 2 kurang 12 min 14. Itu paham ya?